menjadi pemegang saham, menjadi pengelola, menjadi apa saja, terutama di PT Kaligung ini harus dicarikan solusinya. Saya tidak tahu ya, karena saya waktu itu ya hanya ditawari saja sebagai pemegang saham ya, karena prospeknya baik ya. Saya hanya sebagai orang NU ya, waktu itu keterlibatan saya hanya karena ingin mendorong, karena sebagai Rois NU saya mendorong, memberikan semangat bahwa perusahaan ini harus bisa jalan dengan baik. Saya tidak tahu apakah saat itu ketika mendirikan perusahaan ini sudah betul-betul melakukan analisis SWOT ya, atau belum, saya tidak tahu ya. Karena kalau sesuatu itu hanya karena emosi, mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, tapi tanpa ada kajian yang mendalam ya, ya kita akhirnya bisa berhenti di tengah jalan. Oleh karena itu saya mohon kepada rapat ini nanti, mari jangan kita kedepankan emosi kita, tapi kita kedepankan untuk mencari solusi yang terbaik di dalam mengembangkan PT Kaligung ini. Ya, jadi jangan sampai bubar sebelum menuju ke tengah lautan ya, untuk menambah lajunya perahu atau kapal ini menuju pulau tujuan, tetapi kita betul-betul harus, kalau memang harus istilahnya apa, lempar jangkar, ya lempar jangkar dulu, tetapi jangan sampai kembali ya, kembali ke apa, pelabuhan itu apa namanya itu, kembali lagi ke dermaga lagi ya. Itulah pesan saya. Jadi Pak Ibro, apa yang disampaikan Pak Ibro tadi benar. Jadi sebenarnya saya tidak ingin terlibat langsung sebagai komisaris utama. Saya hanya, bahkan saham saya pun dari awal saya atasnamakan istri saya, dan juga sebagian ya sahamnya Mundir itu juga saya saham pondok ya. Saham pondok ini saya sebagian atasnamakan Mundir. Jadi karena awalnya kan katanya Mundir hanya tidak memberikan saham penuh, nah itu saya penuhi, itu adalah saham dari pondok ini. Maksud saya kalau untung ya untungnya pondok, kalau juga yang satu itu untung ya bagiannya istri saya. Saya bagiannya di mana ya? Saya bagiannya udah di surga aja nanti. Ya saya kira itu aja ya. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin yang kami hormati, terima kasih Yai. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kita masuk di dunia profesional. Profesional tadi harus kapabilitas kita tingkatkan, kredibel. Utama tadi. Tadi ada permasalahan trust kan gitu. Jadi distrust terjadi, sehingga tadi ya maybe memang tugas bendahara menyelamatkan aset kan itu. Nah, barangkali ini yang inilah, maka sudah terpapar semua persoalan, tinggal kita sekarang. Saya sampaikan sekarang ini pukul 12 kurang 17 menit. Zuhur itu jam 11.49. Kenapa saya catat? Karena saya termasuk muadzin. Bapak-bapak yang kami hormati, tapi di sini nanti ada muadzin juara nasional. Sergulda nanti. Begini bapak-bapak, kita pengelola kepengen didampingin jenengan dalam hal keputusan-keputusan yang menurut saya saat ini krusial sangat. Maka mohon maaf, kami sudah berusaha dari segi undangan,
schedule random acara juga sudah kami siapkan. Harapannya memang duhur selesai dengan betul-betul puas semua, win-win solution yang muncul di situ. Tapi sekarang karena maka kalau diperkenankan nanti kita duhur, setelah duhur tambah lagi 1 jam atau secukupnya untuk bisa mengerucutkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi. Nanti ditambah, harapan saya semuanya kalau bisa bicara rakyat 3 menit enggak apa-apa. Jadi semuanya nanti pulang dari sini Pak Dullah, Mas Dullah nanti biar nge-share-nya itu akuntabel begitu loh. Soalnya kalau nge-share tapi provokatif itu kan bahaya nanti. Begini ya, jadi bisa diterima. Monggo masih ada waktu kira-kira 5 menit untuk awal. Silakan 3 dulu. Monggo silakan. Pak Jagarin, ini belakang 1 ya Pak Izzuddin. 3 dulu. Kita selesaikan 3 penanya dulu. Silakan Pak Jagarin. Tapi saya batasi maksimal 5 menit ya penyampaiannya. Kakean pura? 3 menit. Tadi dinyang keuangan pinter nek kon ngitung-ngitung waktu mah. 3 menit Pak Jagarin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, saya ingin berpendapat atau menyampaikan argumentasi bahwa trust yang dibangun PT Kaligung itu berada di titik nol. Karena apa? Karena fungsi internal kontrol yang dibangun oleh bagian keuangan tidak dianggap sebagai value atau nilai tambah. Saya kebetulan pernah menjadi manajer keuangan di BUMN, juga pendidikan saya auditor. Jadi bangunan pola pikir saya itu seperti Pak Ihsan. Keuangan itu begitu. Bagian keuangan tidak boleh kalau dalam kesebelasan dia penjaga gawang. Kalau penjaga gawang selalu kebobolan, diketawain sama penonton. Jadi intinya adalah dalam proses perjanjian kerjasama dengan RUI itu salah besar. Di kepres manapun tidak ada. Tidak ada suami dengan istri berkolaborasi, tidak ada. Itu kesalahan mendasar. Ya. Karena apa? Konflik kepentingan. Lebih baik bodoh-bodohnya gini, buat perusahaan fiktif atas nama orang lain. Ya toh? Daripada terang-terangan dan polos seperti itu. Itu awal. Dari situlah saya mengatakan bahwa ini tidak baik bisnis seperti ini. Makanya apa yang disampaikan Khairul Ihsan tadi itu sebangun dengan apa yang saya ingin sampaikan. Tidak baik ke depannya kalau ini diteruskan. Intinya adalah karena juga di sini ada bisnis offline, mari kita fokus ke bisnis offline saja. Karena akan menjadi konflik yang berkepanjangan, trustnya sudah nol. Ya, saya menganggap begitu. Ngomong ABCD tidak ada. Karena tadi PT RUI itu punya siapa? Nggak bisa. Cari di aturan manapun. Tidak ada Pak Khairul Ihsan sebagai direktur, istrinya nggak ada. Itu aja saya sampaikan. Yang lain-lain itu adalah dampak. Jadi mohonlah moralitas itu diperlukan. Bisnis itu kata Pak Yai Hanif pada saat pengarahan kemarin bahasanya tega. Bahasa saya hari ini bahasa tega. Mending di-cut bisnis e-commerce mulai hari ini. Itu mudah-mudahan mudah-mudahan pandangan ini bisa menjadi bahagian dari pencerahan kita. Sekali lagi, saya sebangun karakter saya, narasi saya, literasi saya dengan bagian keuangan. Bisnis itu basisnya keuangan. Dari situlah dibangun bagaimana marketing, bagaimana mekanisme penjualan. Semua perusahaan basisnya adalah keuangan. Kalau keuangan itu tidak
tidak berkarakter seperti Pakistan, percuma kita berbisnis. Itu barangkali karena sudah habis kuotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ini alarm saya sudah bunyi itu harus duhur ini. Mohon maaf, dilanjutkan dulu apa adzan dulu? Lanjut dulu. Silakan nama termasuk anggota ID-nya nomor berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para yai yang kami hormati, langsung mawon. Tadi awal disampaikan nama Naf'an Soleh. Dari pertama kami sampaikan, saya mendengar dari jajaran direksi bahwasanya direksi itu regejekan, anggota gregetan, Pak. Iya, cuman saya diem. Ya. Untuk itu setelah saya melihat paparan semua anggota itu akan terbawa oleh pandangan pertama dari Pak Ali Masyadi waktu itu, dari Mas Ari. Ekspektasi kita luar biasa untuk bangun ekonomi. Sehingga kalau kita melihat ke sana, kita sebagai anggota yang pertama adalah tentunya harapan kita bagus, dan saya ini orang bodoh. Dari anggota tidak tahu ini semuanya, sehingga bayangan kami waktu itu ketika kita menggunakan aplikasi Kaligung yang ditawarkan kepada kita, itu semudah aplikasi yang sudah ada. Namun apa yang terjadi sampai hari ini saya tidak pernah ikuti karena rekosone rak karuan, apalagi disampaikan oleh direktur administrasi tadi. Saiki sing ahli itu lulusan Udin Sajarah iso nglakoni apa meneh awake dhewe. Itu. Sehingga hari ini saya sampaikan, tidak saya mengupas satu persatu, ini kesalahan kita semua dari dirut atau apa. Yang saya sampaikan mungkin solusi ini, karena kita mendengar bahwa regejekan itu adalah di tingkat direksi sebagai pengelola, kemudian dirut harus bertanggung jawab kepada manajemen konflik di dalamnya itu sendiri. Kita sudah jadi ketua takmir, ketua apa di lapangan, harusnya di situ bisa diselesaikan dulu. Kan ngoten, Pak. Setelah dari ketua takmir toh nggih. Sudah pandai manajemen konflik, tapi sampai dino iki jero urung bar. Sehingga sampai saya tidak mendengar satu sisi. Mungkin saya dari Ali Masyadi sudah mendengar, dari Arif sudah dengar. Saya garis tengah. Intinya bahwa internal direksi itu masih terjadi yang luar biasa. Bisa jadi apa yang disampaikan oleh Hanif setelah sampai hari ini, distrust sampai hari ini saya di bawah 0. Jujur di bawah 0. Oke, ngeri. Minus. Idza wusdal amru fangdirus bighairi ahli fangtadrus sa'ah, itu sampai terjadi di pikiran saya. Karena mengapa hari ini kok terjadi semacam itu, yang saya orang bodoh buta IT itu hari ini masih belum bisa menggunakan aplikasi yang ditawarkan saat itu. Kemudian kalau ini terjadi, gambaran awal kita itu kalau tidak ditangani oleh profesional, kita tulul amal jadinya. Tulul amal dalam ajaran kita ning pondokan boten angsal. Hanya mimpi. Tapi insya Allah hari ini ada jalan keluar ya Hanif. Makanya hari ini saya batasi, saya garis bawahi, yuk hari ini takzim nomor 1 harus dibedakan beda pendapat nanti. Sehingga kalau ini hari nanti rame, jangan dianggap tidak hormat. Rame mboten nopo-nopo, tapi harus dibedakan, beda juga dianggap tidak hormat. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan bisnis offline atau online, secara teknis saya tidak mau tahu ke dalam. Tapi saya lihat apa yang saya disampaikan oleh Hanif itu tepat sekali. Orientasi kita adalah profit oriented. Ketika sampai hari ini dari siapapun tidak bisa memberikan gambaran janib Kaligung itu dibadi piro,
di profit piro apa rugi piro, walaupun kita tidak harus tahu ke dalam pengelola sebagai anggota, tapi setidaknya tahu gambarannya. Oh, nguntungke. Kemudian setelah di kerjasama, sebenarnya saya pribadi Pak Jagari, kerjasama itu bagi saya tidak penting ketika memang itu saling menguntungkan. Misalkan walaupun tidak benar, Yari kerjasama dengan Rui, sing penting menguntungkan, tidak mau tahu anggota itu. Sebulan dapat berapa kita untung, nanti kesejahteraan kita dapat bersama, NU dapat bersama, jamaah NU dapat, atau orang-orang NU dapat manfaatnya, itu loh, saya tidak masalah. Itu bagi saya. Sehingga kalau itu bisa dikerjakan kemudian profit ada, saya pikir anggota tidak akan menjadi masalah di bawah. Kemudian kalau ini terjadi, Hanif tadi sampaikan nyuwun sewu, ngopo kok di jajaran pengelola karo anggota no masalah, janipun anggota mboten masalah. Kalau wong solaken gregeten delok pengelolaane ngoten niku. Nggih. Lah, untuk itu setelah pengambilan offline ini saja saya mengamati Yali Masadi, saya pelaku bisnis kecil-kecilan, tidak besar. Kalau kita mau bisnis offline, katakan saya yang hari ini jalankan beras dan sebagainya, itu harus melihat kompetitor. Hari ini kalau kita kerja cuman jemput bola, ndak rebut bola, ndak akan berhasil. Walaupun mosok ora gelem tunggu NU, itu urusan lain. Dari bisnis ora kuah larang stirapo ngene NU iki ngene aku bantu NU, ndak bisa itu. Saya pernah belajar dengan bahkan importer Cina. Sing melu waktu iku putih kabeh sing keren klothok, Pak. Strategi Cina itu luar biasa. Mengapa bisa menguasai dunia? Justru kalau pengen tahu kita apa yang di Indonesia semua barang Cina produk itu terjadi, wis didol murah, niku mawon keuntungan mereka 300 kali dari harga pokok. Tidak 300% loh, Pak. Kita bayangkan saja nyusewu yang paling kecil, beras atau air mineral. Adzan ya? Adzan. Berhenti dulu nggih. Oh nggih. Rada alon mawon. Nggih. Ini hampir selesai. Ya. Yes. Ini selesai. Kami lanjut. Kalau memang mau offline, ya, contoh beras itu kalau bisa di harga bawah, kompetitif harganya, pasti ndak usah dioyak-oyak, akan tertarik sendiri. Iya, saya kerja aki itu harus berani perang karo aki sing tuku gajah-gajah yang sudah main Monopoly dan seterusnya. Gitu. Kalau online offline yang berjalan sampai hari ini masih begitu mangsurung-surung, tidak akan bisa diambil oleh jamaah kita. Ini bisnis. Walaupun ada masa wong anu ora gelem gone wong anu, kalau lebih mahal tidak bisa jaga. Untuk itu terakhir konklusi saya adalah singkat mawon karena ini. Saran saya kepada pengelola adalah satu, harus ada penguatan kelembagaan di tingkat komisaris dan direksi. Tapi kita iki hadoh niki. Mas Ari mlayu ngetan Pak Halusan Malungulon. Kalau bahasa Qur'ane hayhata limatu adun, tapi kita tidak boleh pesimis. Ya baru ya. Yang kedua, ketika kita melihat kompetitor yang ada, baik offline atau online, kita kaligung harus berani jual di bawah standar tanpa harus promosi besar-besaran. Apalagi kita tidak punya dana untuk promosi. Nggak akan kalau kita tidak berani berkompetisi dengan bisnis yang sekarang ada. Itu saja yang saya sampaikan. Satu, penguatan kelembagaan. Yang kedua adalah lihat kompetitor kalau kita mau bersaing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun semuanya, para yai, para pengurus, terima kasih. Langsung saja, pergojokan hanya ada di pengelola sebenarnya. Benar, kalau di anggota itu pengen mempertahankan Kaligung. Terus terang saya sangat kritis kan. Dan ini orangnya terus terang, kalau mau dianggap kritis atau cuman cari masalah enggak. Saya mau menyelesaikan bareng-bareng menyelesaikan masalah. Sebelum dibuka kan saya ribut. Kenapa Kaligung nggak dibuka? Akhirnya dibuka, akhirnya ada seperti ini. Ya. Nah, gitu seperti itu Pak Ali kan sering juga saya kritisi. Tapi kalau malam saja juga ketemu pengajian Mbah Haris juga biasa lagi. Jadi enak ketemu sering, bukan ngawur-ngawuran. Jadi bertanggung jawab dan hari juga berani datang ya. Terus ini dari awal memang niat kita harus bener apa enggak. Saya nggak ngeblok ke direktur IT atau direktur keuangan, cuman mengkritisi semuanya. Direktur IT kan saya sering bolak-balik mendengarkan, menjelaskan ini nanti ke depan begitu PHP sangat manis ya. Pemberi harapan palsu terus terangan, nanti seperti sebetulnya lama banget prosesnya lama. Kalau servernya Pak Mudir udah siap dengan harga segitu kan udah siap. Karena ada timnya kan, kenapa masih lama prosesnya. Dan dari awal juga banyak sekali seolah-olah saya itu di sini itu tidak digaji, saya di sini untuk beramal itu nggak usah dikeluarkan, sama-sama semua itu sama, orang NU seperti itu kan kalau nyata NU. Kalau bisnis, jadi jangan menutupi ternyata di belakangnya ada PT-nya sendiri yang bekerjasama dengan Kaligung, kita baru tahu belakangan ya kan, untuk bahasa-bahasa manisnya dengan saya terus terang sangat terkesima dan sangat simpatik. Keahlian IT luar biasa mau mengamalkan NU. Tapi ketika ada tahu semacam belakangnya jadi berubah itu. Berarti kan seolah-olah mohon maaf omong kosong. Coba itu bukti Pak. Dalam hal apapun jangan terlalu banyak PHP gitu. Itu yang pertama buat IT dan masalah kan banyak sekali. Saya nggak usah diperincip, sudah diperincip tadi. Sehingga niat awal kalau memang niat benar-benar jangan sampai di belakangnya ada kode etik yang dilanggar. Kalau memang tadi ada masalah kenapa ada konflik interest di situ karena ada direktur keuangan, direktur IT kok rangkap kerjasama untuk komisaris itu kan tetap bermasalah. Sebenarnya di awal bermasalah, kode etik tidak ada, nggak boleh. Sehingga kayak tadi ada mengusulkan kalau memang seperti ini nggak bisa dirubah karena ada konflik interest, berarti harus di-cut, selesai, berarti harus diganti kan itu. Biar nggak ada berlanjut terus, tidak ada berlanjut, ada konflik interest terus. Saya yakin konflik interest terus akan terus ada. Kalau memang harus di-cut, putus, berarti diganti direktur IT itu. Seperti itu, kalau saya seperti itu tegas saja ya. Terus kalau direktur keuangan kan, ya itu tadi kelihatannya banyak mengalah. Tapi sebenarnya di awal juga direktur keuangan nggak tegas juga. Kenapa nggak tegas? Ya, kan ketahuan kalau memang mau transfer jelas. Jadi nggak tegas, dari awal konflik, dari awal juga itu nggak tegas direktur keuangan. Apapun ada reportnya, bukti kita uang berapa kan lewat transfer, gampang ada lewat bank. Kalau uang cash ya sudah ada sesuatu masalah di situ. Orang mau dikasih uang gratifikasi juga nggak mau transfer kan, maunya pasti lewat cash. Dulu mantan Bupati Demak juga sampai ngangkat miliar itu berkarung-karung ya. Teman-teman saya kontraktor berkarung-karung mau gratifikasi. Tapi kan kalau ada transfer bank kelihatan buktinya. Itu juga ya dari awal memang ada nggak ketegasan, akhirnya dimanfaatkan ketegasan itu. Nah, itu karena sudah di belakangnya sudah ada sesuatu ya. Jadi mohon bareng-bareng ya kita semua sesuai dengan fungsinya. Direktur keuangan juga semua fungsinya harus dijalankan. Yang lainnya juga ya sama tadi, memang harus ada peningkatan kapasitas kerja ini Pak. Yang offline juga maaf, kita bukan kerja keras tapi kerja cerdas. IT direktur utama untuk awal-awal bolehlah semangat. Saya sangat salut Pak Yai ngangkat-ngangkat. Itu berhari-hari sangat salut. Ya. Tapi kedepannya justru enggak simpatik. Kenapa? Harus kerja cerdas. Seorang direktur utama tentu harus bisa memanage untuk yang bagian dari hulu hilir bisnis offline itu apa ya. Hulunya harus tahu. Terus nanti manajemen marketing ataupun untuk distribusinya itu penting banget. Udah difikirkan semua, bukan nanti naik lagi. Terus terang saya nggak mengambil untung untuk jual, pokoknya yang harga dulu naik tetap saya jual itu terus. Karena untuk mempertahankan jangan sampai yang beli naik lagi seperti itu Pak. Jangan sampai terjadi, makanya mohon maaf untuk offline juga bermasalah juga.
harus benar-benar di manage yang benar. Semua distribusi, ongkos, transport dihitung semua sehingga muncul harga sekian dan nanti harus ada petugas. Ternyata kalau nggak bisa untung berarti nggak usah dijalankan. Harus terpaksa direkturnya turun tangan berarti itu nggak benar. Ya untuk awal-awal boleh lah, tapi kan seterusnya nggak ada. Direktur utama seperti itu nggak ada. Saya yang menghormati karena orang tua gitu ya, karena orang tua ngangkat-ngangkat tetap kita harus tetap beli aja. Makanya kalau bisnis ya harus kompetitornya ada. Saya beli karena apa? Nggak enak aja. Nggak enak, terus-terusan nggak enak. Maksud kita sebagai anggota Kaliku nggak ikut beli, itu aja. Saya nggak ngurusi harga. Tetapi kalau di masyarakat mesti mikir harga. Kalau pengurus nggak mikir harga terus terang, tapi masyarakat pasti mikir harga selisih Rp1.000, Rp500 itu. Saya kira demikian karena sudah dikasih kode oleh Pak Ibra. Mohon maaf para yai dan para pengurus. Demikian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda dulu Mas untuk ada dulu kita start. Internasional. Coba ini. Mic-nya sini. Sami.